pemirsa Satna Nasional Channel bersama Madrasah Salim PKRI bulan negara. Dalam bulan Syawal ini kami Satna Nasional Channel bersama kru mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Selamat Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Saat ini saya ada di salah satu kediaman beliau, sosok tokoh masyarakat yang mana beliau terkenal dengan sebutan Kiai Nyentrik ataupun sudah sangat tenar di dunia maya, apalagi dalam konten-kontennya sebagai pendakwah. Dia dia adalah Gus Anton yang satu dengan pendidikan satu terkait dengan Haji Roso. Dia akan menjabarkan seperti apa, bagaimana, dan di sini kebetulan dia juga open house berkaitan dengan banyak tamu ataupun banyak rekan-rekan yang sudah setiap hari. Salah satunya dari kita dan salah satunya dari silaturahmi akan membuat pintu rezeki seperti itu. Itu kemudian kita coba seperti apa open house di kediaman Gus Anton. Tim liputan Satna. Ada yang istimewa pada open house Idul Fitri 1444 Hijriah ini. Pada hari kedua, berada di kediaman Kiai Nyentrik Gus Anton yang terkenal dalam dakwahnya melalui kanal YouTube official Ngaji Roso Gus Anton. Dihadiri oleh beberapa rekan-rekan, oleh sahabat dekat, rekan sejawat, serta warga sekitar di wilayah Menganti Gresik. Gus Anton melakukan open house atau membuka rumahnya untuk semua warga bisa bersilaturahmi tanpa terkecuali dalam balutan suasana Lebaran Idul Fitri. Dengan wajah ceria dan bahagia, Gus Anton beserta istrinya dan keluarga menyambut seluruh tamu yang datang dan saling bersalaman serta berfoto bersama sembari menikmati hidangan makanan dan minuman Lebaran yang telah tersaji. Selain acara silaturahmi Lebaran, Gus Anton juga membeberkan artikulasi terkait apa arti Ngaji Roso dan pesantrennya Gondomait sebagai pembelajaran untuk kita semua insan manusia lebih mengenal apa arti tasawuf. Berikut keterangan beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum saya di tepatnya saya punya konten itu yang resmi itu Gus Anton Official sama dan Kiai Boys. Ngaji Roso dulu anak-anak mahasiswa, ada juga ngaji kalam, ada juga semedi cinta, banyak hal, tapi yang sifatnya punya kita ini lebih contoh kepada Gus Anton Official dengan Kiai Boys ada di channel YouTube. Ya mana ini suatu kebiasaan aja sih kalau malam-malam hari Syawal setelah Ramadan itu maknanya juga untuk kebersamaan intinya. Setelah melepaskan diri semua dari hawa nafsu, kuat kita berjuang 1 bulan, lantas kemudian di makna inilah kita kumpul, yang diambil adalah inti kebersamaan dari kerukunan semua yang ada, baik dari semua sudut lini kehidupan. Intinya mana orang hidup ini kan untuk bahagia, senang, tentrem, kumpul bareng sama siapa saja, itu ada intinya, maknanya itu gak ada lain. Setelah pandemi ini perjuangan semua yang merasakan pun juga tidak 1-2 orang ya, semua seluruh dunia bahkan ya. Bagaimana kita ini hanya mempunyai kualitas iman aja kita percaya bahwasanya kita bisa lolos dari pandemi. Nah, tapi alhamdulillah sisa-sisa manusia sekarang ini ya sisa-sisa yang baik kan gitu. Bukan berarti yang korban kemarin tidak baik, entahlah, saringan hidup yang bagaimana kita juga hidup ini wajib untuk
bersyukur supaya dalam hidup ini manusia ini satu saat butuh merenungkan diri, butuh menyendiri, di mana Allah perlu dikenal dengan kesendirian itu. Saya rasa itu sih, nggak ada lebihnya. Kalau lebih dan kekurangannya, ya mungkin diri kita sendiri yang mampu merasakannya masing-masing, begitu saya rasa. Jadi makna dari inti kita Syawal ini kumpul adalah kebersamaan dari mencapai tingkatan sukses setelah memerangi diri dari hawa nafsu. Nah, yang intinya kebahagiaan bareng-bareng, mana yang ada ya ayolah kita lakukan bersama-sama hingga rukun, tentrem. Kelak kita pun juga akan dibangkitkan di hari kiamat dengan orang-orang yang penuh kita cintai, yang damai, yang tentrem di dalamnya. Seringlah kita diperintahkan oleh Rasulullah supaya kita jangan memutuskan hubungan silaturahmi dan silaturahim. Ya tujuannya yang begini nih, karena suatu saat apalah artinya rezeki kalau tidak ada manfaatnya, maka kita manfaatkan untuk kebersamaan kita berdua. Saya rasa itu Pak, inti daripada itu semua. Yang kedua, mohon izin Gus, terkait dengan artikulasi dari ngaji Roso sendiri, dan di sini kita juga pernah melihat tentang apa itu pesantren Gondo Mayit itu artikulasi sebenarnya sebagaimana sih Gus? Badan manusia itu punya dua ya, awalun akhiru wa dhahirun wal batin. Jadi yang disebut suatu saat kita ngaji hukum-hukum yang ada. Jadi hukum yang mengatur orang perbuatan baik atau buruk, istilah halal haram, wajib sunnah, makruh mubah, iki oleh iki gak oleh. Nah, ngaji rasa sendiri didasarkan kepada hukum yang diberikan sama Allah tentang rohaniyah. Jadi lebih mengarah kepada kesadaran spiritualitas. Jadi kita disuruh sadar bahwa hidup di dunia ini tidaklah abadi kekal selamanya, sementara waktu, hingga dari sementara season waktu yang usia pendek ini 60, 70 atau 80 tahun kita manfaatkan yang lebih berguna. Nah, disinilah dari bahasa Arabnya sufinya disebut tasawuf. Tapi kalau bahasa Jawanya memang disebut roso ya. Kalau dari bahasa Kapitayan mungkin hono coroko. Jadi ho ora ono apa-apa, no sing ono mung Gusti ya. Co cipto ro rasa. Nah, dugi karso. Ngapunten Kang. Ketenangan dan lain sebagainya. Nah itu soal nama tentang Pasetran Gondo Mayit itu hanya sekedar nama saja sih, karena kita memang calon-calon mayit semua. Dan Gondo Mayit, Simolo Tangkep, Jungkring Saloka itu hanya nama-nama yang dekat, yang kelihatan sangar, yang sekiranya orang mampu menyebutkan nama tersebut, lantas kita bisa berpikir bagaimana kita kelak di kemudian hari akan kemana arahnya. Dalam Islam sendiri mengarah tentang alam barzah, dalam ilmu Kapitayan sendiri tentang nirwana dan lain sebagainya, yang mana badan kita ini sudah tidak berfungsi lagi, tetapi rasa kita yang diambil oleh alam semesta untuk bisa diperhitungkan nanti amalan-amalan yang di sana. Itu aja kalau untuk nama. Jadi sekiranya nama ini dipentingkan loh Mas. Umpama ada pondok pesantren kalau diperbolehkan bebas nama gitu ya, Nahrul Dahim, jadi sekiranya pondok pesantren neraka jahanam, kira-kira ya malah ngiling wong sing lewat. Kalau Darul Mutakin, Darussalam, Rodotul Jannah, itu sing baik-baik orang nggak ngefek. Tapi kalau dengan nama itu pondok pesantren Nahrul Dahim, neraka jahanam, wong sing lewat astagfirullah. Jadi eling kabeh malah itu pahalane wakil malah. Tapi belum tentu yang di dalam itu, malah orang-orang yang jelek-jelek belum tentu, justru menyadarkan diri kita untuk bisa baik, kan gitu. Karena tiba-tiba kalau ada orang yang penasaran lalu masuk ke pondok pesantren tersebut, jadi senang juga. Cuman sayangnya nanti kan kita ditegur oleh yang punya kuasa atas Islam, yang namanya ulama-ulama. Kalau disuruhlah kita membuat nama yang baik-baik, yang buruk-buruk jangan kita pakai. Itulah ini guyonan para ulama-ulama cendekiawan lah istilahnya, orang-orang budaya
ungkapan guyonannya ya seperti itu. Ya, saya rasa kalau nama hanya sekedar nama aja, nama akan membawa sifat, suatu sifat itu bila dilakukan betul-betul akan akhirnya mempunyai nama. Seperti kita memukuli orang, akhirnya ada nama kejam. Kita ngelus-ngelus orang, artinya ada nama sayang dan lain sebagainya. Jadi nama membawa sifat tersebut juga pasti mengukir suatu nama kalau dilakukan terus-menerus. Saya rasa itu aja ya. Mantap nuhun Gus. Terima Terima kasih, cukup aja. Amin. Mungkin bisa dilanjut.